Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi dengan topik kimia unsur periode ketiga dan golongan transisi periode 4. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini yakni 3.8, menganalisis kelimpahan, kecenderungan, sifat fisika dan kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur-unsur periode ketiga dan golongan transisi periode keempat. Nah, khususnya kali ini pembelajarannya mengenai unsur periode ketiga. Indikator pencapaian kompetensi pada materi kali ini yang pertama adalah menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur periode ketiga dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur periode ketiga. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur periode ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kecenderungan sifat fisika dan kimia unsur-unsur periode ketiga. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan kelimpahan unsur-unsur periode ketiga di alam. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, tahukah sobat, ternyata silikon itu terkandung dalam produk make up, bahkan skincare favorit kalian loh, percaya atau tidak? Mari kita buktikan. Meski terdengar seram, keberadaan silikon dalam make up atau skincare itu sebenarnya merupakan hal yang biasa dan aman apabila kandungannya dalam batas aman, di mana silikon ini berfungsi menjadikan kulit tampak lebih mulus, bercahaya, pori-pori tersamarkan. Kita coba bahas mengenai fakta dari silikon. Akan tetapi pada pencantuman namanya, silikon ini tidak disebutkan dalam produk makeup maupun skincare secara langsung, melainkan silikon ini ditulis dengan nama senyawa yang diakhiri dengan metikon, seperti dimetikon. Nah, ngomong-ngomong mengenai silikon, unsur ini merupakan salah satu unsur 6A yang ada di tabel periodik, yang juga termasuk unsur periode ketiga. Lalu, apa itu unsur periode ketiga? Nah, unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang terletak pada baris ketiga yang konfigurasi elektronnya mulai dari subkulit 3S sampai penuh subkulit 3P. Adapun unsur-unsur ini terdiri dari unsur natrium, magnesium, aluminium, sulfur, fosfor, belerang, dan yang terakhir ada argon. Nah, ini adalah gambaran dari letak unsur-unsur periode ketiga. Sifat fisika dan kimia unsur periode ketiga. Yang pertama adalah wujud unsur. Wujud unsur natrium, magnesium, dan aluminium, silikon, fosfor, belerang merupakan unsur yang berwujud padat, sedangkan klor dan argon berwujud gas. Yang kedua, kereaktifan, di mana unsur-unsur periode ketiga ini dari kiri ke kanan maka semakin bertambah sifat reduksinya. Artinya dari natrium ke argon sifat reduksinya semakin bertambah atau meningkat. Lalu yang ketiga ada sifat unsurnya, di mana natrium, magnesium, dan aluminium merupakan unsur logam. Fosfor, belerang, dan klor merupakan unsur non-logam, sedangkan silikon merupakan metaloid, dan argon adalah golongan gas mulia. Sifat yang terakhir adalah sifat asam dan basanya, di mana dari kiri ke kanan maka semakin kuat sifat asam. Selanjutnya, kita bahas tentang kelimpahan unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama ada unsur natrium.
di kerak bumi sebesar 22.770 ppm, di air laut sebesar 10.600 ppm, dan sumbernya adalah halid. Yang kedua ada magnesium. Di kerak bumi dia sebesar 27.460 ppm, di air laut 1.300 ppm, dan sumbernya adalah dolomit. Dan yang ketiga ada aluminium. Di kerak bumi dia sebesar 82.000 ppm, di air laut 0,005 ppm, dan sumbernya adalah bauksit. Yang selanjutnya adalah silikon. Di kerak bumi sebesar 270 ppm, di air laut 0 ppm, dan sumbernya ada ortoklase dan kuarsa. Yang selanjutnya adalah fosfor. Di kerak bumi dan di air laut 0 ppm, sumbernya adalah fosforit. Selanjutnya kita ke unsur belerang. Di kerak bumi sebesar 404 ppm, di air laut 0 ppm, sumbernya adalah timbal gas dan sengblend. Berikutnya ada unsur klor. Di kerak bumi sebesar 126 ppm, di air laut 19.000 ppm, dan sumbernya adalah halid dan silfit. Dan yang terakhir adalah unsur argon yang hanya terdapat di udara sebanyak 9.300 ppm. Baik, itulah pembahasan singkat mengenai unsur periode ketiga, di mana ada sifat fisika dan kimia, dan juga ada kelimpahan di alam, serta salah satu manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, video pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai sini. Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Bye-bye Sobat Kimia.